Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Saputra. Kenapa perkenalan? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak tahu. Jadi supaya tahu, supaya sayang, ya saya namanya Amin Saputra. Alhamdulillah jalankan bisnis ini baru 2 tahunan. Prestasi saya nggak sebanyak Tuan Guru Pak Enggar. Saya ikut ngosongkan gelas ada beliau ini. Ini niatnya bukan mau garemi laut, karena berhubung kita sama-sama garam, ya kan? Supaya kehidupan kita lebih berasa, begitu aja ya. Sharing ya, sharing. Saya nggak berani garemi laut, nggak berani. Karena sama-sama garamnya, yuk kita bareng-bareng, ya kan? Saling sharing supaya sama-sama berasa gitu. Alhamdulillah. Saya itu dari awal nggak pernah ada niat, rencana, planning, tujuan ke sini. Tapi mau nggak mau tulisan langitnya saya dicemplungkan ke sini. Ini Google Map-nya salah apa enggak ya? Map saya itu sudah jelas NTB Sumbawa gitu. Kok dibelasakkan ke sini nih? Ini ada apa? Kita ambil hikmahnya sama-sama ya. Hikmahnya saya dibelasakkan di sini. Ini bagaimana saya berbagi supaya antum ini lunas hutang dan bebas riba. Amin. Siapa yang mau lunas hutang dan bebas riba katakan saya. Ini kalau dibikin teriak begini, teriak kaget yang sebelah. Ada apa tetangga ini? Kok ada gerakan rahasia ini? Oh, nggak terdengar ya? Wah, alhamdulillah. Ini kan kedap suara ini. Oh, kedap suara ini sudah. Sudah kedap suara ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sukses itu impian setiap manusia yang hidup. Hanya saja setiap manusia yang hidup punya impian sukses. Untuk mewujudkannya itu ada yang jungker balik, ada yang balik terus jungker, ada yang gelundung, ada yang jempalit, ada yang sing tiba, sampai ada yang memimpikan sukses ini sampai pesimis dia dengan kesuksesan, sampai nggak bisa pulang, turun jalan, jadi gelandangan. Betul kan? Betul. Nah, ini ada proses yang diringkas supaya kita itu nggak perlu jungker balik lagi, nggak perlu gelandang lagi, ya, nggak perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak perlu. Di sini kita mau sukses bersama. Kalau sukses sendirian itu biasa, Pak. Nggak ada energi spiritualnya, nggak ada, biasa. Kamu bisa kaya sebab apa? Oh, saya sungguhan. Buka konveksi, biasa. Ini gini loh, saya sudah quoting ya, saya sudah tulis. Orang yang terenergi dengan omongan saya itu 99% manjur, Pak. Doa saya ke orang lain itu manjurnya 99%. Kalau doa diri saya dari mulut saya untuk saya itu cuma 1%. Iya benar. Jadi saya kok bisa sukses, nanti saya ceritakan. Saya itu banyak doakan orang lain. Saya doakan orang lain. Jadi doakan orang lain itu kayak melempar bola ya Ustaz ya. Tapi ingat bolanya jangan sampai kempes. Kelempar nggak balik dia. Supaya bola itu balik, bagaimana? Pertama jangan kempes bola. Bolanya harus ada anginnya, harus ada energinya positif.
Kemudian cara melemparnya yang benar. Nah, semakin benar melemparnya, semakin isi bolanya. Mau kapan kita butuh sukses itu? Ya, mungkin yang di luaran sana sudah usaha, ya kan, jatuh bangun, bangun jatuh, jatuh terus nggak bangun-bangun. Susah bangunnya, ya kan? Nah, mungkin dari cerita-cerita saya ini, doa-doa saya ini juga antum. Omongan saya ini ada energinya. Karena saya sudah perjuangkan bisnis ini nggak lama sih, 2 tahun memang cukup berdarah-darah. Tapi hasilnya luar biasa. Ya kan? Hasilnya luar biasa. Yang dulunya saya itu dikata-katain, dicaci, dihina, dimaki-maki, diremehin. Sampai saya bilang sama Mas Khairul, saya bilang, sampai disimpan betul-betul sama beliau. Kamu boleh hina saya, kamu boleh caci saya, kamu boleh remehkan saya, kamu boleh tolak saya. Silahkan kerjakan apa yang kamu yakini. Saya akan kerjakan apa yang kamu anggap mustahil. Urusan kaya atau tidak kita lihat ke depannya siapa yang kaya. Saya bilang gitu sama yang ngaji saya. Kalau saya kaya, saya akan modali kamu untuk jalankan bisnis ini. Saya bilang gitu. Karena dulu waktu jalankan bisnis ini, Masya Allah, 2017 saya itu udah ditawari, Pak. Bisnis ini udah ditawari 2017. Ditawari teman saya nolak. Selama kapan? 7 bulan saya baru mulai mikir. Jadi teman saya itu hebat, follow up-nya hebat. Follow up-nya hebat. Jadi antum rangkum lah ini ya. Yang bisa diaplikasikan, aplikasikan ya. Kalau bisa langsung disemprotkan aja biar cepat kembangnya, buahnya gitu. Ya, jadi cerita saya dirangkum aja gitu aja. Akhirnya saya mikir, Min, ini ada peluang usaha, modalnya murah, potensinya melimpah, cara kerja mudah, caranya berjamaah, suksesnya berjamaah, berhasilnya berjamaah, kata dia. Potensinya iso nyang Mekah, iso nyang Madinah, duwe omah, tumpakane mobil mewah, hasilnya melimpah. Lek nggo dakwah insyaallah barokah. Itu usahanya apa, modalnya berapa kok bisa belasaan ke Mekah itu. Punya rumah. Dia bilang modalnya 1,5 juta nih. Ah, bohong. Masa 1,5 juta bisa punya rumah? Saya gitu dulu. Nggak masuk di akal saya. Karena kayak mustahil. Keadaan saya waktu itu memang 1 tambah 1 baru 2 itu nggak bisa. 1 tambah 1 juta nggak bisa. Nah, nggak bisa, itu pikiran saya waktu itu. Dan saya baru saja bangkrut. Saya jalankan usaha, alhamdulillah modalnya besar, resikonya besar. 1,5 tahun berhasil besar, alhamdulillah gagal. Bangkrut, punya utang 170 juta, mumet tidur saya dulu begini. Sekarang gini, Pak. Orang sukses itu gaya tidurnya aja udah lain. Ngoroknya berbeda. Ngoroknya pun beda. Ya, nah, akhirnya saya dibilang teman saya, Min, ini informasi ini, mohon maaf, ini potensinya positif, energinya positif, nggak akan bisa diterima oleh orang-orang yang energinya negatif. Lah, omongan teman saya dulu itu untuk Bapak Ibu sekalian sekarang ini. Omongan saya ini energinya positif, Pak, Bu. Tapi kalau pikiran antum, Ibu negatif, hatinya negatif, pola pikirnya negatif, omongan saya walaupun dirangkum sampai kitab itu tebalnya serumah ini, nggak akan bermanfaat sedikit pun. Teman saya ngomong gitu dulu, hari ini untuk Bapak Ibu sekalian. Mau? Mau. Yang pengen mokes katakan saya. Saya. Goyang. Ini kalau ada yang belum join, keluar join ini. Ada, Tat. Oh, ada ya? Ada. Oh gitu, Masya Allah. Kita bikin join? Bikin. Oh. Makanya setiap leader kalau ngadakan seminar itu rata-rata Ustadz Amin bagian afirmasi dan closingisasi. Karena saya nanti ada jurus agak maksa supaya dia join.
Lah dipaksa join Ustaz. Kenapa kok maksa-maksa? Orang dipaksa mau lunas hutang kok nggak mau? Iya. Pasportnya sukses itu join. Nah, ya. Ya akhirnya waktu itu teman saya bilang gitu, Min, kalau kamu berpikirnya negatif, ini informasi nggak bermanfaat sedikit pun. Tapi kalau ini kamu berpikirnya negatif, positif, ini bermanfaat. Ya sudah, saya penasaran ini informasinya gimana coba? Bisnisnya apa? Modalnya gimana? Cara kerjanya bagaimana? Ini bisnisnya eco racing, eco itu irit, racing itu ngebut tuh. Apa pula bedanya ngebut sama irit ini, di mana bedanya? Saya bilang gitu. Itu apa? Jualan produk ya? Iya. Oh berarti kita jadi sales, keliling kampung nawarin produk. Nah, ini mungkin yang masih punya mindset ngecer. Nah, kita mau jadi pengusaha di sini, bukan jadi pengecer. Ingat ya, walaupun ngecer perlu, tapi itu bukan maksud tujuan kita jalankan bisnis ini. Ya, punya produk satu paket, pakai sendiri, bukan diecer. Betul. Gitu caranya. Ya, saya alhamdulillah jadi stokis, jadi priority, ya kan. Produk itu nggak pernah saya ngecer, tapi saya bisa jual produk kolagen 6.000 box, eco racing 10 miliar ke Inggris, ya kan, Duta Palma 4,3 miliar. Mendadak saya jadi artis waktu itu. Ditanya jurus marketingnya gimana Ustaz? Baca Yasin 41 kali. Bingung mereka, nggak bisa presentasi, gimana caranya ini kok bisa? Iya, jurus saya dulu ya. Begitu saya terima informasi dari teman, saya masih bingung dan masih berpikir negatif. Akhirnya teman saya, mohon maaf, Min, kamu ternyata pola pikir kamu masih negatif. Informasi ini sampai di sini aja. Akhirnya saya nggak ditelepon 10 hari, nggak bisa tidur saya Pak. Wah, kurang ajar ini, ngasih informasi nggak selesai. Saya SMS dia, waktu itu saya nggak punya HP WA gini. HP saya BBS, BlackBerry Center. Oh yang titot-titot. Iya yang gitu nada dari mana. Keypadnya itu 3 bulan lah hamil itu. Memang punya utang 170 juta, nggak punya penghasilan, kerjaan nyangkul. Saya makan dari hasil saya jual sayur, tukar di toko gitu. Kalau nggak punya uang, yang utang lagi. Jadi jangan sedih yang nggak punya harta hari ini. Jangan sedih yang nggak punya modal hari ini. Jangan sedih yang nggak punya waktu. Jangan sedih yang nggak punya pengalaman. Jangan sedih yang nggak punya relasi. Jangan sedih yang belum bisa closing. Jangan sedih yang masih ditolak-tolak. Ya, jangan sedih. Jadi saya ini from zero to hero memang. Judulnya begitu. From zero to hero. Jadi kalau antum itu mungkin punya nasib seperti saya dari zero, ya. Kalau mulai dari nol yang paling bagus nawarinya itu pekerja pom bensin. Mulai dari nol Pak ya. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya saya penasaran, temen kok nggak balas, kurang ajar ini. Nggak selesai dia ngasih informasi. Saya SMS terus. 10 hari baru dijawab SMS-nya. Kamu masih mau negatif? Percuma kalau saya bicara tentang bisnis yang sangat luar biasa ini. Bahasa luar biasanya itu. Wah ini dahsyat ini. Sudah tolong telepon saya bilang. Akhirnya dia telepon. Yaudah, kamu mau simak lagi nggak? Udah gini aja Lamin. Gini aja. Bisnis ini kamu nggak dijadikan sales katanya. Kamu jangan takut cari-cari orang. Kalau kamu takut cari-cari orang, coba saya tanya, bisnis apa yang nggak cari orang? Betul. Yang saya cari, memang saya sekarang ini lagi cari-cari orang, salah satunya kamu. Yang saya cari orang yang mau sukses. Mau nggak kamu? Mau. Wah itu udah poin saya mau closing itu. Coba dirangkum gaya teman saya ngajak itu, dirangkum. Kalau kamu mau, berarti kamu salah satu orang yang berpotensi nih. Saya doakan kamu, gitu dia semangat ngomong berapi-api. Antusias Masya Allah. Saya optimis Min, kamu bakal kaya Min. Saya optimis, saya doakan kamu hari ini gak punya HP Android, saya doakan kamu punya 5 Min. Kerjaan kamu keluar masuk ATM, kata dia.
Alhamdulillah terbukti hari ini Pak. Kerjaan saya hanya keluar masuk ATM. Iya, transfer narik. Iya. Yang mau seperti saya katakan saya. Bingung orang bank ya kan? Ini sinergi kok geruduk ATM ngapain ini? Terjadi Pak. Karena apa? Doa teman saya terjadi. Karena ikhlas. Ikhlas Pak. Ingat Pak, kita di sini mau diajari peduli, bukan ngakali. Bilang sama dia, kalau saya ngakali, untung saya di mana? Cuma 1.600.000. Untung saya. Waktu saya digitukan teman. 1,5 juta kau keluar modal dapat produk. Untung saya di mana? Kalau cuma ngakalin kau, ngapain saya nawar-nawari bisnisin sama kau katanya. Aku ini nggak nawari katanya. Jadi nggak perlu kau negatif macam-macam sama aku. Tujuanku cuma satu, bagaimana orang yang sukses. Orang yang saya kenal kata dia gitu kan. Amin, saya bilang, oh itu udah aminnya. Istilahnya kalau bahasa marketing itu bangunlah kalimat yes it ya kan. Yes-nya itu polanya sudah ada 5 saya waktu itu. Yaudah, gimana cara mulainya saya ini bro? Tunggu dulu kok, kamu yang nggak sabar jadinya kata. Tunggu dulu, tak jelaskan. Closing langsung gitu. Nah ini Abah Hafiz sama Pak Yai ini baru closing ini tadi. Masya Allah. Cash mau saya kasihkan ini. Masya Allah. Tola'al badru alaina. Ini Pak Yai. Masya Allah. Monggo di dalam. Monggo masuk. Sini. Masuk dalam. Sini. Banyak sini tempat. Monggo. Nah, ini mitra baru 1-2 orang. Pinara. Tadi sore di Masya Allah, Pak Imur. Oh, masuk dari situ. Mantap. Lari masuk lari. Terus. Mantap, sehat. Tadi baru closing tadi sore. Masya Bahas ini, Bah. Ini Abah Hafiz. Ini yang punya Madura. Itu Pak Yainya dari Madura itu. Oh, monggo Pak. Masuk Pak. Oke. Bahas ini, Bah. Tarik. Oke. Pak Kiai, selamat datang. Perkenalkan nama saya Amin Saputra Pak Kiai. Nah, iya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini ini, mudah-mudahan kita ini dapat rahmat dan ampunan Allah. Amin. Dapat barokah, sukses bersama dunia sampai akhirat. Amin. Saya lanjutkan cerita saya tadi. Ya sudah Min, sukses itu milik Allah kata teman saya. Sukses itu milik Allah. Jungker balik pun kau katanya. Kalau Allah belum kasih, kau gak akan sukses kata dia. Kalau aku janjikan kesuksesan sama kau, aku gak punya yang namanya kesuksesan kata teman saya. Lah kau istiqoroh lah kata dia. Istiqoroh, saya suruh istiqoroh. Siapa tahu kau betul-betul sukses dan yang kudoakan ini terjadi kata dia. Waktu itu ngomong gitu. Saya sudah dijelaskan, nggak perlu takut ngajak-ngajak orang. Setiap bisnis pasti konsepnya ngajak orang, karena dia harus membangun relasi. Betul nggak? Ada nggak bisnis yang nggak membangun relasi? Nggak ada. Jawab coba. Ada nggak bisnis yang nggak membangun relasi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mau saya bilang itu juga bisnis, ada Pak satu. Kalau itu mau dibilang bisnis, ada Pak satu. Nggak perlu bangun relasi, nggak perlu keluar modal, dijamin sukses dia. Apa itu bisnisnya Ustaz? Kalau itu mau dibilang bisnis, nunggu warisan. Loh, kalau ada orang masih ngeluh begini, saya nggak bisa ngajak-ngajak orang. Loh, kenapa kau bingung? Takut ngajak orang? Lihat itu yang mati, nggak pernah ngajak orang, yang hidup banyak yang ikut. Ada yang nggak setuju? Lah kita ini masih hidup, kita ngajak itu mau kasih manfaat, kita mau kasih tahu kita ini peduli. Utangmu berapa? Sekian. Kenapa kau bisa punya utang? Bangkrut usaha saya. Ini ada usaha yang seperti usahamu, tapi modalnya nggak sama, cara kerjanya beda, suksesnya cepat. Utangmu insya Allah lunas, bebas dari riba. Pingin punya apa? Kendaraan. Pingin punya apa? Penghasilan.
Pingin punya apa? Haji. Pingin bisa apa? Umroh. Pingin bisa apa? Jalan-jalan. Nah, Pak Febrian datang ke kehidupan perekonomian kita ini bukan cari kaya, Pak. Pak Febrian udah nggak perlu kaya. Kalau mau, Eko Racing dia jual ke Sinarmas. Waktu itu saya lihat sendiri. Saya ini akrab sama Pak Febrian. Akrab banget. Akrab banget saya sama Pak Febrian. Akrab banget. Gitu. Kenapa kok akrab banget? Dia bilang, Ustaz Amin ini kayak anak emas di perusahaan ini. Katanya. Karena Sinergi punya program namanya Marketing Langit. Artisnya dan trainernya itu saya. Nah, namanya apa? SLC, Spiritual Leadership. Di sanalah kita mau cari keajaiban di dunia bisnis kita ini. Kita mau cari keajaiban di dunia perekonomian kita. Makanya saya bantah hari ini kalau ada orang teriak-teriak, "Hei, kalau mau bisnis jangan bawa-bawa agama." Saya gantian teriak, "Woi, agama perlu saya bawa ke bisnis saya supaya saya ditolong Allah." Nah, bisa jawab begitu? Bisa. Semangat. Takbir. Allah. Begitu. Jadi agama perlu kita bawa ke dunia perekonomian kita, kita bawa ke kehidupan kita bawa ke dunia bisnis kita, supaya itu Allah kasihan sama kita. Oh ya Allah, itu hambaku sudah jungkir balik jadi bos konveksi nggak kaya-kaya. Mau nggak dikasihani Allah? Mau? Mau. Yang nggak mau coba angkat tangan. Mungkin ada yang nggak mau gitu loh. Bisnis yang real aja, Ustaz. Emang yang kau lakukan sudah real? Sudah nyata? Apa yang kau cari dalam usahamu? Kaya? Udah kaya? Utang nambah, bro. Terus notak. Ah, ini Ustaz bukan motivasi. Kenapa? Nguliti. Kena, makanya. Get awan kena. Gini loh.